Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 19 Juni 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 18 Juni. Ada cukup banyak yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu sudah memberikan ide. Kita akan coba jawab satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik. Kita mulai dari ISG. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Oke. Hari ini ISG akhirnya turun ya, turun lumayan, 1% lebih, hampir 2% malah ya. Secara penurunan ya tidak ada perlu kita update ya, masih sama dengan apa yang kami sampaikan dalam beberapa minggu terakhir ini dengan potensi penurunan WFC. Sudah kami peringatkan sejak minggu-minggu lalu. Jadi sementara ini tidak ada yang perlu saya update ya terkait target 6.900. Itu akan kemungkinan gap ya, support gap 6.900 ini adalah support terdekat yang mungkin akan ditutup oleh ISG dalam waktu dekat ya. Ini 6.900 seperti yang kami sampaikan di F-Talk maupun di stock call secara tertulis. Dan secara Fibo ya, penurunan ISG ini bisa turun lebih dalam dari itu. Namun dalam prosesnya tentu saja ada rebound, ada naik-naik tipis, baru turun lagi seperti itu. Dan secara pola saat ini memang terbentuk sebuah pola topping yang memungkinkan wave C ini harusnya berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan perkiraan ya. Dengan ditembusnya area neckline di 7030 ini memungkinkan untuk ISG turun ke 6.900, baru mungkin nanti ada technical rebound sebelum turun kembali menutup area gap atau di 0,38 di 6.700 yang kebetulan ini mendekati area resist sebelumnya yang sekarang ini mungkin akan dibentuk sebuah support di area tersebut. Itu ya mungkin update sedikit untuk ISG. Secara umum trading seperti biasa, tidak ada yang perlu kita berlebihan ya terkait penurunan ISG. Sudah biasa terjadi seperti yang terjadi sebelumnya sejak akhir tahun kemarin sampai dengan bulan April kemarin juga ISG turun biasa-biasa aja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang terpenting pesan-pesan dari saya untuk Bapak Ibu, selalu patuhi trading plan ya, selalu patuhi apa yang sudah Anda buat di awal. Jangan sampai Anda melanggar aturan ataupun trading plan ataupun strategi gitu ya. Itu akan membuat Anda baik-baik saja dalam kondisi apapun ISG, mau itu ISG turun maupun ISG naik ataupun turun, sama-sama aja ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan saham yang pertama. Saudara Pak, boleh tolong analisa WIFI untuk trading secara teknikal setelah candle closing hari ini, strateginya bagaimana? Thanks Pak Yev untuk swing ya. Oke. Baik. Kalau kita lihat di sini strategi tradingnya beli di support ya, kalau ini konsolidasi yang menyempit. Dan sementara ini memang secara ruang itu menyempit ya. Ruang menyempit ini tentu saja tidak menarik ya kalau kita mau trading. Strategi yang kami sarankan ya kalau bisa tunggu breakout ya. Ruang naik terdekatnya aja hanya 7% ya. Tetapi sekali lagi saya kembalikan kepada Anda juga, mungkin Anda mencari potensi kenaikan segini yang ini bisa di harga saat ini pun bisa dengan stop loss di 1930. Kenapa? Kalau dia tembus 1930 ke bawah dia bisa mengarah ke gap ini. Gitu. Hal ini kita lihat kan indikasinya ada rebound dengan candle seperti ini, kan tanyanya candle ya, candlenya seperti ini nih ya, ada potensi untuk rebound setidaknya di 2100, itu sekitar upside-nya sekitar kurang dari 10%, 5 sampai dengan kurang dari 10%, jadi bisa untuk trading dengan upside segitu ya. Oke. Mohon bahas BNI untuk trading, apakah sekarang menarik untuk masuk atau harus wait and see dulu menunggu potensi penurunan lebih lanjut? Terima kasih Pak, sehat selalu, terima kasih doanya. Untuk trading ya,
sepertinya masih agak jauh ya, karena BNI sendiri memang secara pola ini pola yang berkelanjutan ya. Kalau kita lihat di sini polanya ini pola yang berkelanjutan secara tren naik minor ya. Secara tren naik minor ini sudah confirm terpatahkan, dan di sini sekarang ini gap. Kalau kita ambil di sini bisa aja kita trading, tetapi upside sekali lagi tidak terlalu menarik ya. Gitu. Kalau kita bicara upside ini hanya sekitar 3%. Ya, kalau dia rebound dari level gap ini ke 4260 itu resist terdekat, itu hanya 3%, 3,6%. Ya kalau bagi mungkin Bapak Ibu yang mungkin secara aset atau alokasinya besar, mungkin ratusan M gitu ya, dapat profit 2%, 1% itu ya bisa. Tetapi kalau misalkan mungkin ini untuk trading yang kita harapkan seperti di PTR harus di atas 10%, ini agak berat ya untuk sekarang ini. Jadi kalau Anda mau cari potensi upside yang lebih besar, ini saran saya sih menunggu turun lagi gitu ya. Karena secara teknikal ini juga patah tren naiknya ini, nah harusnya ini akan berkonsolidasinya akan berlanjut ke tren turun gitu ya. Nah, kalau dia tren turunnya berlanjut ya ini bisa ke bawah 3600 gitu ya. Tetapi mungkin tidak dalam jangka pendek, jangka menengah, karena ini konsolidasinya jangka menengah ya. Jadi untuk mematahkannya tentu saja ini dalam proses gitu. Yang jelas ini secara tren naik di dalam konsolidasi ini sudah terbatahkan, sehingga ini memungkinkan untuk kembali ke menguji 3900 ataupun di 3600. Jadi tunggu di area itu akan lebih baik secara ruang gerak naiknya nanti. Begitu kira-kira. BRI sudah menyentuh 3.800-an sesuai prediksi di Yeftalk sebelumnya. BRI bisa menyentuh 3.530 kalau tidak salah. Apakah sekarang sudah menarik untuk entry apa atau masih ada kemungkinan penurunan lebih dalam? Kalau Anda investing, Anda sudah bisa akumulasi di harga saat ini secara bertahap. Ya, karena 3.800 itu angka yang sudah kita perhitungkan secara harga. Kita harus namanya investasi itu kan belinya bertahap ya. Di kami seperti itu sih. Ada yang mungkin beli bulat-bulat gitu juga ada, tetapi kalau kita di 3.800 itu angka yang sudah kita perhitungkan sejak tahun kemarin. Di situ kita sudah perhitungan dari sisi potensi capital gain ya, potensi dari yield dari dividennya ya. Itu kita sudah perhitungkan. Jadi 3.800 itu menurut kami adalah upper line dari target akumulasi. Jadi mungkin di harga 3.800 itu kalau Anda tujuannya investasi bisa bertahap di area itu, lebih ke bawah lagi lebih bagus lagi ya, bisa dapat. Nah kita di sini lihat secara teknikal jangka pendek ini bisa aja turun lebih dalam ya, jadi 3.700. Jadi Anda bisa akum di bawah 3.800 sampai dengan 3.700 untuk jangka pendek ini. Kalau untuk trading belum ya, sekarang ini kan masih swingnya masih turun ya, tunggu aja ada technical rebound, Anda bisa ikutin. Dan pun kalaupun dia rebound gitu ya, secara upside ini akan juga sangat minim gitu ya. Kalau dia rebound dari level saat ini ataupun 3.700 sekalipun, ini tidak terlalu menarik buat kami sekali lagi ya, saya tidak secara umum, tetapi buat kami ini tidak masuk untuk hitungan trading gitu ya. Jadi kalau besok, mohon maaf, kalau besok tiba-tiba BRI naik misalkan ya, naik ke 3.900 4.000, itu bukan potensi yang kita cari ya. Kita tidak mencari hanya segitu, kita pengennya lebih besar lagi untuk BRI paling tidak dia harus memiliki upside 10% baru kita bisa rekomendasikan. Makanya sangat jarang, sangat ya, mungkin akan momen-momen tertentu saja Anda bisa mendapatkan rekomendasi swing trading BRI di PTR gitu ya, sangat jarang. BNI, BCA apalagi lebih jarang lagi gitu ya, karena kita memang mencarinya harus di atas 10% baru kita rekomendasikan ya gitu. Jadi kalau Anda mau cari misalkan, Pak saya mau trading di saham big caps tapi saya mau carinya nggak banyak-banyak lah, 5% 4%, mungkin di harga 3.800 3.700 ini BRI bisa gitu ya. Tapi kalau investing tadi ya harus jelas dulu ya strateginya apa yang diinginkan, jangan sampai kita beli nggak tahu mau ngapain di situ ya, itu bahaya. Oke lanjut ya. Minta tolong analisa saham BSD untuk swing trading, entry dan TP-nya di berapa, terima kasih. Oke, kita lihat BSD masih swingnya masih turun ya. Tembus support di 88,
seharusnya akan mengarah lanjut turun ke gap area di 805 sampai dengan 790 ya. Jadi sebaiknya tunggu di sini dulu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanggal 19 ini RSUPS. Apa ini RSUPS? Rumah sakit apa ini? Mohon analisanya. Saya beli di harga 980. Ini apa ini? Sama apa Pak ini Pak? Maaf ini ya, saya tidak menemukan kode saham di sini. Jadi mungkin bisa direvisi atau ditulis ulang untuk pembahasan selanjutnya di FTalk selanjutnya ya. Jadi kalau berkonsultasi itu dibaca dulu apakah sudah benar kode sahamnya, pertanyaannya sudah jelas. Nah, baru di enter ya. Gitu pelan-pelan ya. Kita cari dulu apa sih yang ingin kita konsultasikan gitu ya, sahamnya apa, strateginya seperti apa, pengennya seperti apa gitu ya. Tolong bahas SIDO sudah di hold 6 bulan bukan naik malah turun, loss 8%, 741 apa ini? Apa masih ada harapan? Terima kasih Pak Yap, sehat selalu. Kalau kita mau hold bulanan ya, tujuan kita adalah jangka menengah ya, harus saham itu uptrend. Kalau Anda hold saham sedang konsolidasi apalagi downtrend ya mohon maaf ya, Anda akan floating loss gitu loh. Makanya ya tuh, ketika kita trading kita harus tahu dulu ya time frame kita itu apa, mau jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya. Ketiganya itu memiliki pendekatan yang berbeda, cara ngelihat yang berbeda, strategi yang berbeda. Kalau kita salah alamat ya, kita beli saham jangka menengah tapi sahamnya lagi downtrend ya, Anda akan dibuat floating loss, turun ya. Kemungkinan besar seperti itu, kemungkinan besar loh ya. Ada juga Anda beli lagi downtrend terus habis Anda beli ya, kemudian reversal juga bisa, tetapi kan nggak gitu. Namanya strategi jangka menengah itu adalah trend following. Trend following ya, definisinya adalah mengikuti tren yang sedang naik. Kalau trennya belum naik ya jangan diikutin gitu loh ya. Gitu. Nah ini SIDO ini apakah sudah uptrend apa belum? Apakah downtrend? Loh ini jelas-jelas downtrend begini kok ya. Gitu. Ini C-nya aja belum kena ya. Gitu. Jadi ya tuh ya, pentingnya kita paham tujuan dan strategi itu harus match ya, jangan sampai tidak match ya gitu. Makanya inilah kita penting kita memberikan edukasi ya untuk Bapak Ibu semua. Semoga ya yang terpenting adalah sebenarnya edukasi ini ya, pembahasan sahamnya biasa-biasa aja, yang nggak akurat-akurat, biasa-biasa aja, tetapi edukasi seperti ini akan membentuk pola pikir, mindset ya, dan nanti akan tertuang dalam strategi. Ketika kita memilih jangka menengah ya, kalau kami ya bull hunter itu trading yang santai, jadi ya kita pengennya hold dalam jangka menengah, tetapi pendekatannya teknikal. Carilah sahamnya uptrend, dan tidak sembarang uptrend, tidak semua saham uptrend itu bisa untuk trend following. Carilah saham uptrend yang pergerakannya moderate, tidak agresif. Kalau Anda agresif ya Anda dibuat roller coaster di dalamnya. Gitu. Ini edukasi ya. Kita kalau SIDO udah jelas ini seharusnya memang tidak masuk kalau untuk jangka menengah. Ya. Kalau mungkin jangka pendek ya, mungkin ya harusnya juga belum masuk sekarang ini pun. Gitu. 6 bulan yang lalu. Kita bicara 6 bulan yang lalu berarti bulan apa? Mungkin ya akhir-akhir tahun 2024 lah. Ini jelas-jelas masih downtrend. Ya, bulan Oktober ini masih downtrend, belum ada yang namanya ya reversal. Ya. Nah, inilah kenapa kita harus tahu yang namanya strategi dan cara memilih sesuai dengan strategi. Itu dikonsultasikan dengan advisor. Saya mau jangka menengah Pak, saham ini udah layak atau belum? Nah, itu misalkan kalau Anda member ya. Tapi kalau harus jadi member Bull Hunter dulu. Kalau Anda member PTR ya nggak bisa. Itu beda orang yang jawab, beda strategi ya, beda sistem ya toh. Nah, jadi dipisah-pisahkan, cara kita trading itu pun dipisah-pisahkan
apalagi investing lebih beda lagi gitu ya. Assalamualaikum Pak Yef. Waalaikumsalam. Tolong analisa saham CUAN. Swing trading saya nyangkut di 12.600 dan all in di saham itu. Lah kenapa kok all in? Emang Anda sudah jadi insider, udah Anda tahu, udah pasti ya. Gitu. Entry tujuannya mau di hold sampai come date. Apa masih aman untuk di hold Pak Yef? Ya kalau saya nggak aman. Kalau saya ya, saya nggak ngeliat teknikalnya dulu. Dari posisi all in aja udah nggak aman, ya. Terus terang aja kita ngomong apa aja, apa yang Anda sudah sampaikan ini tidak aman, ya. Jelas tidak aman. Kenapa all in itu tidak aman? Ya, all in itu tidak aman, ya. Jadi secara resiko itu sudah over expose, dan itu ya udah pasti bisa menjadi sebuah risiko yang sangat besar, ya. Ya, gitu. Jadi kalau kita mau all in, boleh all in, boleh. Ya, syaratnya apa? Syaratnya ada sudah dapat jaminan pasti saham ini naik ke angka yang Anda sudah juga dapat informasinya. Pasti naik. Ya. Kalau nggak naik, ya boncos, ya kan? Nah, masalahnya di kami kan nggak bisa memastikan, ya nggak mungkin dipastikan juga, ya. Kenapa ya? Saham itu aset berisiko tinggi. Sudah pasti yang namanya kita trading ya probabilitas harus di manage, probabilitas harus dikelola agar risiko ketidakpastian itu tadi dapat terkendali. Jangan sampai kita tenggelam, ya. Gitu. Kita belum ngomentari saham cuannya ini, saham CUAN-nya ini. Kita komentarin all in-nya aja ini sudah tidak aman. Pertanyaannya adalah aman atau tidak? Jelas tidak, sangat tidak aman, ya. Makanya harus ada pengalokasian. Ada yang namanya strategi alokasi, ya. Di dalam portofolio strategi trading itu ada strategi portofolio. Strategi portofolio di dalamnya ada strategi diversifikasi dan strategi pengalokasian, ya. Dimana kita tahu ini berapa besar kita bisa beli, ini berapa besar kita bisa akumulasi misalkan, ya nggak salah-salan gitu loh. Oke, apakah bisa balik gitu? Mungkin pertanyaan gitu kali ya. Ya kalau kita bicara bisa ya bisa, tetapi tidak amannya itu ya ini agak-agak rawan gitu. Tembus 11.500 kemungkinan meeng itu ya udah wassalam, ya. Ini ya downside-nya ini 21% ke support terdekatnya, ya kan? Dan ini kita lihat sudah jelaskan ini ya. Gitu. Jadi kalau saya ya mungkin saya tidak bisa tidur kalau pegang posisi all in gitu. Nggak mungkin juga saya akan melakukan itu, ya. Nggak mungkin gitu. Sudah terjadi all inan nggak ada di kami sejak dulu. Ya bisa ditempelin sama guru kita ya, gitu. Apa gunanya kita sekolah gitu ya kalau kita tidak menerapkan ilmu manajemen risiko, ya. Itu salah satu yang harus kita lakukan adalah mengelola portofolio dengan baik dan benar, jangan setengah-setengah ya. Seakurat apapun kita tidak pernah kita melakukan all in. Bahkan kemarin ada yang tanya, "Pak ya PTR ini kok cuma makainya 25 PV, 10 PV, 30 PV. Uangnya yang lain nganggur dong, nggak bekerja dong." Ada waktunya nanti maksimal ada, ya. Yang terpenting itu apa? Yang terpenting itu adalah ini, ya. Yang terpenting adalah kinerja kita tetap on track, target kita tercapai, jangan sampai kita all in-an atau besar-besaran tetapi kinerja kita jeblok, ya, gitu. Yang terpenting adalah ini, ya. Kita gunakan berapapun asalkan ini terjaga, oke, gitu ya. Ada waktunya kita maksimalkan, kita punya modal, ya, gitu. Tetapi maksimal bukan berarti kita all in pada sebuah saham ya. Ada yang namanya diversifikasi, ya, gitu. Oke, semoga dapat diterima dengan ya baik ya. Jangan sampai diterima sebagai wah ini marah-marah nih, itu bukan gitu ya. Kita sampaikan ini untuk kebaikan Bapak Ibu semua penonton. Kita sampaikan dengan cara kita untuk kebaikan, bukan untuk kita marah-marah sama orang, tidak. Kita sampaikan ini sebagai advisor, kita perlu sampaikan ini karena ini penting sekali, ya. Oke, lanjut ya.
Malam Pak ya, semoga sehat selalu. Amin. Izin Pak, tolong bantu analisa untuk BRMS swing. Hari ini posisi masuk 420, apa sudah di batas support atau ada kemungkinan lanjut terkoreksi? Terima kasih, kita lihat ya. Wah, sepertinya ini belum ya. Masih pengujian support dan ini bisa bablas ini kalau nggak ketahan ya, jadi harus hati-hati. Anda punya di 4, udah punya di berapa nih? Oh, belum beli ya. Hari ini posisi masuk di udah beli di 420. Oke, Anda bisa, sebenarnya ini masih menangkap pisau jatuh ya. Jadi kalau kita trading itu seperti ini ya. Kita ambil contoh ya. Nah, ini ya, seperti ini dia turun. Biarkan dia turun sampai dia bertahan, baru kita beli. Jangan sampai kita beli ketika dia masih dalam proses koreksi. Itu namanya spekulatif. Ya. Yang pertama, kalau dia masih turun, kita harus cari berapa angka potensi penurunan. Potensi penurunan di 420 ya, ini ya. 420 ini sebenarnya support 0,3. Bisa lebih nggak? Bisa. Maka dari itu kita harus nunggu konfirmasi. Kalau dia lanjut, dia bisa ke support selanjutnya 404. Jadi saran saya, kalau Anda sudah terlanjur beli, Anda bisa hold dengan proteksi di bawah 390. Itu besar ya sepertinya ya. 420 ke situ sekitar 6%. Ya. 6% lebih, hampir 7%. Ya, semoga tidak ya. Jadi semoga besok misalkan turun pun hanya di 404. Jadi Anda bisa hold dengan TP ya di 450 ini bisa. Karena ini masih secara jangka menengah masih uptrend juga. Tapi bukan berarti terus kita beli asal-asal beli ya. Saham uptrend pun juga kita harus tahu timingnya seperti apa. Oke. TLKM tolong analisanya Pak. Saya buy di analisa apa nih? Trading atau investing? Ya, mungkin trading kali ya. Saya anggap trading aja, semoga tidak salah. Makanya kalau konsultasi jelas. Nggak tahu trading mau investasi, kita jawabnya juga bingung. Ya. Kalau trading ini juga belum masuk ya, secara teknikal pun ini masih ke bawah ya. Kalau kita lihat di sini support di 2500 dan itu pun secara upside kemungkinan tidak menarik. Di harga saat ini cuma berapa persen, nggak worth it gitu ya. Kita masuk di saham seperti Telkom ini sekarang gitu ya. Paling tidak harus nunggu turun di 2500 ini support yang memungkinkan juga secara teknikal. Gitu kalau di sekarang ini resikonya ada dan juga tentu saja ya risiko selalu ada. Resikonya berapa ini? Lebih dari 5%, 6% malah ya. Dan juga secara upside kecil. Nah, itulah kenapa sebelum kita beli, kita analisa dulu risk dan rewardnya itu menarik buat kita beli atau tidak. Kalau tidak menarik, yo jangan ya. Nanti kamu nyangkut ya. Lagian Anda beli sesuatu yang risikonya lebih besar daripada potensi untungnya. Gitu. Ya, secara teknikal jelas ini seperti ini. Swingnya masih turun, ya toh. Nah, kalau mungkin besok dikasih kesempatan untuk sell on strength ya di 2730 atau 2780 mungkin bisa. Nanti buyback di 2520 ya. Begitu kira-kira yang dapat saya sampaikan di after malam ini. Untuk waiting list private trading dulu masih sampai dengan 4 Juli. Saat ini antrian 15 untuk terakhir tadi ya. Silakan bagi Anda yang ingin trading bersama YF Advisor di private trading room harus mengantri terlebih dahulu. Kalau Anda part-time trader, jangan join PTR, jangan ngantri. Langsung di Bulls Hunter ya, Bulls Hunter layanan baru kami. Ini kami desain, kami buat untuk Bapak Ibu yang mungkin memiliki waktu tidak full time, tetapi memang tujuannya hanya untuk trading ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan di after malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Apabila ada tidak cocok, silahkan diabaikan ya. Analisa lagi, jangan ditelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan di after ya. Konsultasikan dengan advisor yang lebih baik seperti itu ya. Selamat malam dan selamat beristirahat.